Saya Sabia Anissa dengan NIM 1808110201102 dari kelas Kewirausahaan E akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis yang efektif guna memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Bapak Marmonus Ninggih. Pengertian perencanaan bisnis yaitu suatu dokumen yang menyatakan keyakinan atau kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Pentingnya perencanaan bisnis adalah karena suatu rencana yang dibuat tertulis dan resmi guna menjalankan perusahaan yang dimana merupakan perangkat yang tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan tidak menyimpang. Selanjutnya adalah aspek perencanaan bisnis. Aspek pertama adalah aspek pemasaran. Poin dari aspek pemasaran yang pertama adalah segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar adalah pembagian segmen suatu pasar berdasarkan pembeli. Pada umumnya, demografi, tingkat penghasilan, psikografis, dan kelas sosial menjadi dasar dalam melakukan segmentasi. Dengan melakukan segmentasi pasar, seseorang dapat meraih laba maksimum dan strategi pemasaran akan berjalan dengan lancar. Poin selanjutnya adalah analisa pasar dan peramalan permintaan. Jadi hal ini adalah cukup penting karena membuat aktivitas pemasaran semakin tepat sasaran. Selain itu juga dapat lebih memahami seperti apa situasi, jenis produk, keadaan, dan bentuk promosi yang akan diberikan kita kepada konsumen. Selanjutnya adalah analisa pesaing. Jadi analisa pesaing adalah salah satu hal yang cukup signifikan di mana hal ini menjadi penentu posisi produk kita dalam suatu pasar. Pesaing adalah perusahaan yang memproduksi atau memasarkan barang yang serupa atau tak jauh berbeda dengan produk kita. Kenali pesaing potensial dan pesaing umum. Maka itu kita dapat membuat strategi pemasaran berdasarkan kekuatan serta kelemahan mereka. Dengan hal ini kita juga bisa melakukan identifikasi terhadap peluang dan ancaman terhadap bisnis kita. Selanjutnya adalah promosi, di mana hal ini juga aspek yang penting karena ini merupakan upaya yang dilakukan penjual untuk menawarkan produk kepada pembeli agar melakukan pembelian. Dalam melakukan promosi dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai produk serta menggunakan kata-kata dan aksi persuasif, di mana seperti dapat melakukan iklan, personal selling, atau cara-cara promosi lainnya. Selanjutnya adalah aspek produksi atau operasi. Jadi saat melakukan aktivitas bisnis, maka kita menjalankan sebuah proses dari ke menjadi. Pada tahapan inilah sebuah bisnis ditantang untuk dapat menghasilkan produk baik barang atau jasa yang kemudian dapat dilakukan penjualan kepada konsumen sesuai target pasar. Nah, jika di sistem pemasaran, maka kita berhadapan dengan pembeli. Maka di sistem produksi atau operasi, kita berhadapan dengan bahan, alat, sistem operasi, dan tenaga kerja. Secara umum, terdapat 6 poin yang perlu dijelaskan di aspek produksi. Yang pertama adalah produk dan proses produksi, meliputi jenis produk, diagram alur produksi, dan kapasitas produksi. Yang kedua adalah bahan baku dan bahan pembantu, di mana daftar bahan yang digunakan, sumber bahan baku, dan harga. Selanjutnya adalah tanah, bangunan, utilitas, peralatan, dan kendaraan. Selanjutnya adalah tenaga kerja langsung yang membantu aktivitas produksi atau operasi, seperti sistem kerja, jumlah tenaga kerja, dan besaran upah. Selanjutnya adalah kegiatan yang membutuhkan biaya, seperti biaya umum usaha. Dan yang terakhir adalah layout atau tata letak tempat produksi. Aspek selanjutnya adalah aspek manajemen dan organisasi, di mana ini sangat penting dalam usaha karena usaha yang akan atau kita rintis mungkin saja akan terjadi kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen sendiri terdapat kaidah-kaidah agar suatu usaha bisa berjalan lebih mudah, dan aturan ini tergambar melalui fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing, di mana ini adalah suatu proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit.
Selanjutnya adalah pelaksanaan atau executing, di mana ini adalah proses hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit, seperti seorang manajer yang mengerahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Selanjutnya yang terakhir adalah pengawasan atau controlling, di mana pengawasan adalah suatu proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama pelaksanaan tugas. Aspek selanjutnya adalah aspek analisis lingkungan. Jadi aspek analisis lingkungan ini, atau lebih mudahnya kita ketahui sebagai peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari proyek yang akan dibangun, yang nantinya apabila dampak lingkungan telah diperkirakan jauh berbeda dengan kenyataan, ini dapat saja terjadi karena kesalahan-kesalahan dalam penyusunan AMDAL atau pemilik proyek tidak menjalankan proyeknya sesuai AMDAL. Jadi untuk menghindari kegagalan, maka perlu pemantauan yang dilakukan sedini mungkin sejak awal pembangunan secara terus-menerus. Aspek terakhir adalah aspek keuangan, di mana ini adalah muara dari semua aspek, sebab keuangan adalah implikasi dari seluruh program proyek yang harus diperhitungkan. Berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan perlu dibahas mulai dari awal perencanaan, periode persiapan, pelaksanaan pembangunan, proyek, dan periode operasi ketika usaha berjalan. Unsur yang harus dipahami dalam membuat bisnis plan. Yang pertama adalah executive summary. Jadi, executive summary adalah suatu ringkasan bisnis yang berisi visi, misi, dan tujuan, serta target bisnis yang akan dicapai. Bagian ini adalah bagian awal dari perencanaan bisnis, karena sebelum memulai bisnis, terlebih dahulu kita memahami visi, misi, dan target dalam memulai sebuah bisnis. Jadi, ketika kita membutuhkan investasi, maka bagian ini menjadi faktor utama dalam menarik simpati para investor. Karena para investor akan melihat bagaimana visi dan misi dari usaha yang akan kita bangun. Selanjutnya adalah company background. Jadi, company background ini adalah latar belakang dari berdirinya usaha yang direncanakan. Bagian ini menjelaskan kenapa usaha ini harus didirikan, apa sebabnya. Dari latar ini akan mendapatkan informasi mengenai peluang bagi usaha yang akan kita dirikan. Selanjutnya adalah mission statement. Jadi bagian ini adalah ringkasan misi dari perusahaan. Bagian misi ini tidak sama dengan misi pada bagian executive summary, karena executive summary menjelaskan misi dari perusahaan, sedangkan mission statement adalah misi atau cara dalam memajukan usaha yang direncanakan. Bagian ini menjelaskan tentang cara-cara dalam mencapai target dari usaha. Selanjutnya adalah financial planning. Bagian ini adalah bagian inti dari business plan, karena suksesnya usaha dapat dilihat dari pengelolaan keuangan. Bagian ini berisi investasi awal sebagai permodalan usaha, berisi biaya operasional bulanan atau tahunan, dan menjelaskan perkiraan penghasilan yang didapat setiap bulan atau setiap tahun. Selanjutnya adalah product description. Jadi product description adalah rincian mengenai produk yang akan dijual nantinya, menjelaskan mengenai kemasan, bahan olahan, dan lainnya. Bagian ini juga menjelaskan produk-produk partner yang ingin bekerjasama dengan usaha kita. Selanjutnya adalah marketing plan. Jadi bagian ini adalah salah satu bagian yang terpenting juga, karena berhasilnya suatu usaha tergantung bagaimana strategi pemasarannya. Perencanaan mengenai strategi pemasaran harus direncanakan dengan baik. Adapun strategi pemasaran yang bagus diterapkan adalah pemasaran secara langsung, pemasaran di internet, pemasaran di media sosial, dan melalui spanduk. Selanjutnya adalah competitor analysis. Jadi sebelum memulai perencanaan bisnis, hendaknya kita mengetahui bagaimana kondisi pesaing-pesaing usaha yang sedang kita planningkan. Apakah usaha kita memiliki tingkat kompetitif yang tinggi atau sebaliknya. Dan di bagian ini juga dijelaskan strategi menghadapi tantangan kompetisi yang akan dihadapi nantinya. Selanjutnya adalah operation. Jadi operation ini adalah pelaksanaan usaha yang direncanakan harus sesuai dengan rumusan sebaik mungkin. Sebagaimana kita memulai usaha dan menjalankan usaha akan dijelaskan secara terperinci di bagian ini.
Operation hampir sama dengan marketing plan, yaitu sama-sama menjalankan strategi dalam memulai usaha. Namun di bagian operation ini dijelaskan mengenai bentuk pengelolaan usaha, sedangkan marketing plan menjelaskan mengenai strategi usaha. Selanjutnya adalah SWOT analysis. Di sini singkatan dari strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. SWOT analysis merupakan bagian yang tidak boleh ditinggal. Hal ini karena metode perencanaan bisnis mengenai faktor-faktor daya tarik dan juga kelemahan dari usaha kita. Selanjutnya adalah timeline, jadi atau bisa disebut juga sebagai target yang harus dicapai dalam bisnis plan. Misalnya adalah target dalam jangka panjang dan target dalam jangka pendek. Bagian ini juga berisi evaluasi dari pencapaian supaya kedepannya lebih baik lagi. Selanjutnya adalah pembuatan kerangka bisnis. Jadi dalam pembuatan kerangka bisnis ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah customer segment. Jadi customer segment ini mendefinisikan target customer yang ingin dicapai untuk menjual produk. Nah, ini adalah fondasi dalam membangun sebuah bisnis model karena harus mengumpulkan informasi secara spesifik tentang customer tersebut. Jika tidak bisa memahami siapa customer kita, maka kita akan kesulitan dalam menyesuaikan upaya pemasaran produk ke customer. Nah, untuk memuaskan apa yang dibutuhkan pelanggan dan tepat sasaran, maka perlu mendefinisikan customer tersebut. Misalnya adalah pembuatan targeting secara demografi dan psikografi. Dalam demografi seperti usia, lokasi, profesi, jenis kelamin, sedangkan psikografi adalah pelaku belanja, minat, dan motivasi calon customer. Contoh kasusnya adalah ketika saya ingin membangun sebuah bisnis, yaitu sebuah toko perlengkapan bayi secara online. Lalu saya mendefinisikan target customer saya adalah usia di atas 17 tahun dengan target produksi perlengkapan bayi umur 0-12 tahun. Lokasinya di Indonesia karena pengiriman produk hanya menggunakan ekspedisi lokal. Profesinya siapa saja dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Secara psikografi, saya mendefinisikan target customer saya yang suka berbelanja online dan suka mencari produk dengan harga murah. Kesimpulannya adalah ketika saya mendapatkan informasi customer, saya dapat menciptakan bisnis sesuai dengan kebutuhan customer. Selanjutnya adalah value proposition. Jadi ini adalah cara kita memaksimalkan nilai yang ada pada produk agar customer mau membeli atau menggunakan produk yang kita jual. Strategi dalam penentukan value proposition adalah bagaimana kita sebagai pemilik produk bisa memberikan solusi terhadap masalah customer atau untuk memenuhi kebutuhan customer seperti itu. Contoh kasusnya adalah ketika saya mempunyai suatu bisnis perlengkapan bayi tersebut, saya mendefinisikan value proposition-nya dengan membuat produk perlengkapan bayi yang tahan banting dan tahan pecah, yaitu membuat baju bayi yang dijual dengan sangat mudah untuk membersihkan noda serta menawarkan potongan harga dengan minimum pembelian. Contoh value proposition yang saya miliki dengan sangat menarik ini di pasar, khususnya untuk ibu-ibu. Jadi karena jika seorang ibu menggunakan produk dari saya, ia tidak akan takut barangnya pecah karena barang tersebut tahan pecah dan tahan banting. Selanjutnya adalah channel. Jadi channel adalah sebuah media yang menyampaikan value yang kita miliki kepada customer. Jadi customer ini bisa berupa website, seorang sales, atau bahkan marketplace. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah channel. Yang pertama adalah awareness. Jadi awareness ini adalah bagaimana caranya kita mampu membantu customer meningkatkan kesadaran tentang produk yang kita jual. Yang kedua adalah evaluasi, di mana cara kita membantu customer dapat mengevaluasi produk yang kita jual. Selanjutnya adalah purchase, lalu suatu kemungkinan customer membeli produk tertentu. Selanjutnya adalah delivery, yaitu dapat memberikan value yang kita miliki atau kita tawarkan kepada customer. Contoh implementasi dari value proposition adalah karena saya memiliki bisnis perlengkapan bayi secara online, maka saya dapat menentukan channel dengan menggunakan marketplace. Karena saya ingin meningkatkan kesadaran customer tentang produk saya, dan dengan itu marketplace adalah dapat memulai bisnis tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk membuat website. Selanjutnya adalah customer relationship. Jadi ini adalah hubungan yang dibangun oleh saya dengan customer, di mana saya mampu
memotivasi dengan akuisisi customer, retensi customer, dan meningkatkan penjualan. Manfaat dari customer relationship adalah bisa mengetahui apakah customer puas setelah menggunakan produk kita, seperti itu. Implementasinya adalah ketika saya mendefinisikan customer relationship dalam model bisnis dengan menggunakan chat melalui sosial media seperti WhatsApp dan Instagram, dan menggunakan chat yang berada di marketplace. Hal tersebut mampu membantu dalam menjaga loyalitas customer. Selanjutnya adalah revenue stream. Jadi hal ini adalah bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dari penjualan produk. Nah, jenis penghasilan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional, seperti itu. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk. Pendapatan non-operasional artinya pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan sampingan bisnis tersebut. Salah satu kasusnya adalah ketika saya mendefinisikan pendapatannya sebagai pendapatan operasional, saya membuat daftar apa saja yang menjadi pendapatan saya, yaitu pendapatan dari penjualan perlengkapan bayi secara online dan pendapatan perlengkapan bayi secara grosir. Nah, selanjutnya adalah key research. Jadi key research ini adalah sumber daya yang saya butuhkan untuk perusahaan. Jadi memungkinkan perusahaan saya untuk meraih pasar, mempertahankan hubungan dengan customer, dan mendapatkan pendapatan. Seperti halnya startup yang membutuhkan key research berupa product manager, web developer, dan mobile developer. Seluruh key research akan dibutuhkan dalam perusahaan saya dan harus masuk dalam daftar, seperti itu. Nah, salah satu contoh kasusnya adalah ketika saya melakukan penjualan perlengkapan bayi secara online dan offline untuk grosir, saya merencanakan membutuhkan admin untuk mengelola order dari marketplace, karyawan untuk mengelola barang, dan finance untuk mengelola keuangan dan memasukkan dari usaha saya, seperti itu. Selanjutnya adalah key activity. Jadi key activity adalah kegiatan saya yang dilakukan untuk menawarkan value proposition ke banyak pasar sehingga mencapai target perusahaan. Ada banyak key activity setelah bisnis, yaitu pemasaran dengan mempromosikan produk untuk menghasilkan permintaan, penjualan, melakukan pengembangan website pribadi, serta mendistribusikan produk yang dijual ke customer. Nah, contoh kasusnya adalah perencanaan key activity saya untuk menciptakan value itu dengan melakukan pemasaran melalui sosial media, seorang public figure, serta melakukan studi kasus dari key activity adalah menciptakan value dengan melakukan pemasaran melalui sosial media seorang public figure, serta melakukan pemasaran dengan menggunakan Instagram Ads. Jadi saya mengendorse Dwi Handayani untuk mempromosikan produk dari usaha saya, karena Dwi Handayani ini seorang ibu muda yang memiliki anak, seperti itu. Selanjutnya adalah key partnership, yaitu siapa partner saya atau jaringan untuk mensuplai dan mitra yang membuat model bisnis berfungsi, seperti itu. Perusahaan menjalin partnership dengan alasan bisa mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi resiko, dan memperoleh sumber daya baru. Mitra yang menjalin partnership terbagi menjadi 4, yaitu aliansi strategi antara non-pesaing, lalu kompetisi mitra strategi antara pesaing, usaha yang dilakukan oleh dua entitas bisnis untuk mengembangkan bisnis baru, dan mitra antara pembeli dan pemasok. Nah, key partnership dari usaha saya yaitu mitra antar pemasok, di mana membangun bisnis secara mandiri namun tidak memproduksi secara mandiri, seperti itu. Selanjutnya adalah cost struktur. Jadi ini adalah apa saja yang harus keluar untuk mengoperasikan model bisnis. Segmen ini menjelaskan seluruh biaya yang keluar secara detail seperti key research, channel, dan key activity. Contoh cost struktur sendiri adalah biaya produk, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku yang digunakan, seperti itu. Sekian adalah presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.